Kami bersyukur Demokrat ini punya ketua umum yang punya hatinya besar. Punya jiwa lapang, dadanya luar biasa, yang memiliki sikap satria. Beliau di hari Senin siang, di depan publik kan, ada konferensi pers, menyampaikan, memaafkan. Memaafkan, satu. Yang kedua, kemudian meminta kami semua kader move on. Kita buka lembaran baru. Yang Mas Ahaye-nya bisa, Pak SBY-nya bisa nggak? Ya kalau menurut kami, ya sejalan lah. Karena gini, ketika Pak SBY saat itu menyatakan, ada sedikit konferensi pers yang dinyatakan Pak SBY kala itu, ekspresi raut muka dari Pak SBY itu, Pak SBY kan bukan tipikal orang yang bisa ngamuk-ngamuk ya. Beliau itu tertata ngomongnya, katakanlah tenang begitu, tapi tetap kelihatan sangat emosi. Sangat itu Pak SBY. Jelas, ini saya mau bercerita begini nih. Ini orang kan udah bolak-balik. Si mantan ini bolak-balik ngomong ke Pak SBY. Pak SBY, saya ingin Mas Ahaye menjadi cawapres saya. Kita berjuang berdua, insya Allah kita bisa daftar, kita bisa menang. Berkali-kali, bukan hanya satu kali kesempatan. Ya, jadi maksudnya begini, ini orang tua loh. Anda kalau mau bohong sama pacar Anda, mungkin ya udahlah gitu, dinamika anak muda gitu, bohong-bohongnya. Tapi sampai orang tuanya Anda bohongi, gimana hati Anda gitu. Tetapi tadi, saya kembali pada titik di mana Pak SBY ini luar biasa. Saya masih ingat, karena saya ini ada terus berhari-hari di situ sebelum kejadian dan pada saat kejadian, Pak SBY itu menyampaikan, Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah? Ya kita bersyukur. Kita ditunjukkan sosok sebenarnya dari mitra koalisi kita, mantan mitra koalisi kita, dan mantan baca pres yang kita usung. Inilah sosok sebenarnya. Tidak bisa dipercaya, tidak jujur. Ini tanggung jawab berat bagi kita, ke rakyat Indonesia. Kalau sampai kita masih berjuang bersama dia, di kampanye segala apa, lalu menang. Bahaya sekali buat Indonesia ini. Mas ada penjelasan nggak dari kemudian dari pihak mantan, kemudian ke Mas Ahaye, ke Pak SBY, kenapa semua ini terjadi, bagaimana sesungguhnya dinamikanya? Karena kalau kemudian gini kan, yang namanya informasi ya, kalau nggak ketemu, duduk bareng, salaman, oke kita selesai ya, gitu. Gini Mbak, kayaknya nggak clear. Tadi saya bilang, sederhana aja ini. Saya ini orang yang sangat menghormati dan respect dengan si mantan ini. Ya kan, Mbak juga berkali-kali kan talkshow sama saya, bagaimana saya membela. Ya kan? Dan bukan hanya di Mbak, berbagai talkshow di berbagai TV dan berbagai podcast. Ya kan? Karena saya pikir ini adalah calon pemimpin yang baik buat negeri ini. Tetapi dengan kejadian kemarin ada dua hal yang membuat saya kecewa. Dua kejadian. Kejadian pertama adalah tadi, mengapa kejadian Selasa malam kami baru tahu di Rabu tengah malam dan dini hari dari orang lain, lalu kemudian pagi-pagi Kamis kita coba telepon, konfirmasi dia malah sedang di luar kota. Dan itu Mbak, baru bisa akhir kita putuskan, udah kita telepon aja lah. Jadi Kamis malam itu, kita telepon pada saat, oh iya maaf saya baru landing gitu. Ya taulah kan lama nih, ngomongnya masih dengan manis sekali nih gitu. Ya kan? Kemudian kita tanya, apa benar ada kesepakatan? Kesepakatan baru antara Nasdem dan PKB yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iya benar. Yang jawab ini si mantan ini. Langsung by phone. Langsung by phone. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini saya konfirmasi ya. Jadi cawapresnya ini Pak Muhaimin Iskandar ya? Iya benar. Oh ya udah makasih ya. Oh dia masih berusaha ngomong, kita tutup. Dan ada rekamannya. Oh kok lu merekam sih pembincangan pribadi? Ya kita tahu Mbak ada yang suka bohong. Jadi kita rekam. Jadi saya ada di lokasi. Saya ada di situ. Saya mendengarkan. Dan rekamannya kita putar kembali karena kita masih, ini bener ya? Putar lagi ya, nih. masih percaya nggak percaya? Bener nih ya dia, maksudnya setelah semalam kita dengar, kemudian kita langsung konfirmasi ini, Kamis malam ini ya, kita dengar ulang, bener, barulah kemudian dilaporkan. Dan ketika kemudian Pak Sudirman, saya sebut aja Pak Sudirman Said, informasinya kemudian menyampaikan ke pihak Demokrat bahwa memang sudah terjadi, saya pakai istilah nikah paksa, boleh nggak sih? Boleh, boleh dong. Kemudian terjadi, dan kemudian pada akhirnya, itu sampai ke telinga Demokrat, sampai kemudian ada telepon dari Demokrat ke mantan, ini belum ada konfirmasi apapun penjelasan. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Kalau dikatakan katanya Pak Mas Ahaye ditelepon tidak diangkat. Ya itu setelah 2 hari buat apa Mbak? Dia tidak punya niat baik kok. Dia sudah mengambil keputusan secara sepihak. Bukannya pada kesempatan pertama dia coba komunikasi, tapi dia malah sibuk dengan pasangan barunya, ya.
Ibarat kata lo udah lamaran, terus lo nikah sama orang lain, lo udah terjadi pernikahan, baru lo mau kasih tau lamaran lo, Lah, iya, buat tunangannya. buat apa? Maksudnya dia kan, ya udahlah, buat apa? Oke. Kita close, nggak ada hubungan lagi. Gitu. Yang sangat mengecewakan apa? Kok Anda di hari Senin, kita sudah tenang siang, Mas Ahy bilang move on, atau malam Anda berbohong? Berbohong apa tuh? Ya kan dia di podcast. Oke. Dia menyampaikan bahwa seakan-akan ada deadlock ini, itu. Jadi mau mencari pembenaran dia ini menikah. Dipaksa. Karena apa? Kami mau pergi. Nggak ada itu situasi genting, itu nggak ada. ada. Di 28, 29 tidak ada situasi genting ini. Dan ini terbuka, Mbak. Ternyata ini perselingkuhan ini. Bukan kemarin. Bukan baru mulai kemarin. Jadi, sudah sering terjadi. Saya ada talk show, Aha. ya, sebelum ini, di TV nasional juga. Silakan nanti dicek, saya nggak bisa sebut merek di sini ya. Teman yang diselingkuhi ini, yang dilamar ini, yang bicara, dia bilang, oh ini bukan dadakan kok. Ini bukan keputusan 30 menit. Tapi kita sudah bertemu 7 kali sebelum ini. Hah? Gitu.